Hai para penggemar Hindi, welcome to Sasa. Yuk kita mulai. Di sebuah rumah terlihat sepasang suami istri sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka bersama keluarganya, 3 anaknya dan 1 pengasuhnya. Mereka mempunyai lagu yang keluarga mereka ciptakan yang berjudul Yadon Ki Barat. Ayah mereka merupakan pelukis kenamaan, sehingga suatu hari ayahnya harus ke kota untuk menjual beberapa lukisan. Setibanya di suatu rumah, ayahnya terkejut mendengar suara tembakan yang berada di dalam rumah. Ketika memasuki gerbangnya, dia berpapasan dengan beberapa orang dan tidak sengaja melihat wajah orang tersebut. Ternyata orang-orang yang berpapasan dengannya adalah seorang pencuri dan telah melakukan pembunuhan di rumah tersebut. Dan ketika di kantor polisi, pelukis itu menyanggupi untuk melukis wajah si pelaku. Ketika dia sedang melukis wajah si pelaku, pelaku datang dan mengancamnya. Kemudian mereka pun membunuh istri dari pelukis dan pelukis itu. Anak-anak dari pelukis yang menyaksikan pembunuhan orang tua mereka segera berlari menyelamatkan diri dari rumah. Untungnya seorang dari pencuri tersebut menunjukkan arah kepada mereka. Mereka pun berlari menuju ke arah kereta api yang sedang berjalan. Anak sulung berhasil menaiki kereta api sambil meneriaki adiknya agar bisa meraih tangannya dan menaiki kereta api itu bersama. Akan tetapi karena kereta api yang melaju sangat kencang, sang adik tak berhasil menyusul kakaknya dan harus tertinggal di rel kereta api tersebut. Adik mereka yang paling bungsu yang bernama Ratan berhasil diselamatkan oleh pengasuhnya. Berkat kesaksian mereka berhasil menjebloskan 1 orang penculik tersebut ke dalam penjara. Dan anak kedua yang bernama Vijay diselamatkan oleh seseorang dan diasuh sebagai anaknya. Dan anak sulung berhasil selamat dan berada entah di mana. Dan dia bernama Sanskar. Dia sangat kelaparan sehingga ketika seseorang anak mengajarinya mencuri, dia melakukannya. Sanskar pun telah dewasa dan menjadi pencuri yang sangat handal. Di sini dia mencoba kemampuannya untuk melompat sangat tinggi, yaitu melompat dari jembatan ke kereta api yang sedang berjalan. Dia pun mengunjungi rumah lamanya, yang terlihat berantakan dan tak terurus. Dia teringat lagi momen pembunuhan kedua orang tuanya dan berjanji akan membalaskan dendam yang ada. Anak kedua, Vijay, terlihat sedang merayu seorang wanita yang bernama Sunita dan dipanggil Sony di sebuah jalan. Anak ketiga berhasil menjadi penyanyi kafe kenamaan. Vijay dan Ratan pun sering berjumpa di kafe ini, akan tetapi mereka tidak mengetahui kebenaran bahwa mereka itu adalah saudara kandung. Vijay pun mencoba segala cara agar bisa lebih dekat dengan Sony. Sony pun ingin mempermainkan Vijay dan Vijay mengetahui itu semua. Sony mengajak Vijay berjumpa berdua di sebuah hutan. Akan tetapi Sony mengajak temannya untuk mengejek Vijay ketika Vijay sudah datang. Vijay yang pura-pura sakit hati pun pergi menjauh. Agar Sony merasa bersalah, Vijay pura-pura sedang kesakitan dan mengaku kepada Sony bahwa dia memiliki kanker. Sony yang merasa bersalah pun ingin berdoa di kuil untuk mendoakan kesembuhan dari Vijay. Di pagi hari, Vijay terheran-heran melihat Sony sudah tidak ada di ruangan dan dia pun menyusul Sony ke kuil. Sony yang berdoa di kuil pun mengatakan kepada dewa bahwa dia tidak pernah meminta apapun kepada dewa. Dan baru kali ini seumur hidupnya dia meminta kepada dewa agar menyembuhkan Vijay. देखो भगवान, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता,
लाइफ में पहली बार मंदिर आई हूँ। हमारे यहाँ मंदिर जाने का सिस्टम ही नहीं है. Setelah Sony berdoa, Vijay menghampiri Sony dan mengatakan bahwa penyakit yang dia derita adalah sebuah kebohongan agar Sony merasa bersalah kepadanya. Sony yang tidak terima akan semua itu memarahi Vijay dan mengambil sebilah kayu dan memukul Vijay. Vijay pun berlari menghindari pukulan tersebut, akan tetapi karena melihat Sony yang sedang sangat marah, dia pun pasrah untuk menerima semua pukulan tersebut. Sony, I love you. No, you don't. I do love you, Sony. You liar. You liar. Sony! Ram, Ram, Ram. Kaljuk, kaljuk, kaljuk. Vijay pun bernyanyi agar Sony memaafkannya. Vijay pun mengancam Sony bahwa dia akan terjun ke sebuah tebing. Akan tetapi itu cuma bohongan. Ketika melihat sebuah sepeda, Vijay mengambilnya. Dan orang yang memiliki sepeda pun berlari mengejar Vijay. Ketika Vijay menyatakan I love you kepada Sony, orang tersebut juga mengatakan I love you kepada Sony. Sakal, mafia terkenal di India, mendengar kehebatan Sanskar dan mengajak Sanskar untuk bekerja sama dengannya. Ketika mendengar pembunuh orang tuanya telah bebas dari penjara, Sanskar ingin sekali membunuhnya. Dan ketika melihat wajah pembunuh tersebut, dia teringat akan kebaikannya yang telah membiarkan mereka untuk kabur pada saat itu. Dan Sanskar tidak jadi membunuhnya. Akan tetapi, dia mengatakan ciri-ciri dari dalang di balik semua ini. Dia cukup unik karena memakai sepatu kanan dan kiri yang beda size atau ukuran. Dan berjanji kepada Sanskar akan membantu untuk menemukannya. Sakal menyuruh Sanskar untuk menculik Sony. Dan ketika penculikan itu berhasil, Sanskar tidak sengaja melihat ukuran sepatu dari Sakal yang sangat berbeda ukuran. Dan dari situ dia mengetahui bahwa Sakal lah yang telah menjadi dalang pembunuhan kedua orang tuanya. Ratan yang tidak pernah lelah untuk mencari kedua saudara kandungnya selalu menyanyikan lagu mereka untuk menemukan abang-abangnya dan berharap suatu saat ada orang yang bisa menyambung lirik dari nyanyiannya. Vijay dan Sanskar yang mendengar lagu tersebut pun tertegun melihatnya. Akhirnya Vijay pun menyambung lirik dari nyanyian adiknya tersebut. Akan tetapi Sanskar tidak bisa menyambung liriknya karena ada penjahat yang sedang mengintainya. Dia hanya bisa bersedih dan merasakan kebahagiaan karena telah menemukan saudara-saudara kandungnya. Ratan dan Vijay pun berpelukan setelah sekian lama tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah saudara kandung. Sanskar hanya bisa melihat dari kejauhan dan turut berbahagia. Sanskar pun menulis sebuah surat kepada adiknya, Ratan, bahwa dia sebenarnya mendengar nyanyian tersebut, akan tetapi dengan suatu alasan tidak bisa ikut menyanyikannya. Dan dia mengaku bahwa dia adalah kakak kandung dari mereka berdua. Dia menitipkan suratnya kepada seorang pelayan. Sanskar yang merasa bersalah kepada adiknya Vijay berusaha untuk menyelamatkan Sunita dari penculikan. Sanskar pun menyuruh Suni untuk percaya kepadanya. Tujuan Sakal untuk menculik Suni adalah untuk mendapatkan berlian yang ada pada keluarga Suni. Akan tetapi ketika Suni sudah berhasil diselamatkan, Sakal mempunyai ide untuk menculik dua dari adiknya Sankar dan meminta tebusan berlian kepada Suni dan Sankar. Suni pun terlihat sendirian membawa berlian tersebut dan meminta Sakal untuk menyuruh anaknya untuk mengambil berlian itu darinya. Dan ketika melihat dan mengecek Suni memang sendirian, Sakal menyuruh anaknya untuk menjemput berlian tersebut. Dan ketika anak Sakal sudah berada dekat dengan Sunita, Sakal dan temannya muncul untuk menyergap anak dari Sakal dan meminta Sakal untuk menukar anaknya dengan kedua adiknya. Sakal yang telah kehabisan cara pun menyetujui itu. Dan ketika di pertengahan, adiknya dari Sankar dan anaknya Sakal berbaku hantam. Sankar pun mencoba menyelamatkan adik-adiknya. Sakal dan anak buahnya bercerai-berai. Sakal dan anaknya hanya bisa berlari ke arah rel kereta api.
Ketika berlari, kaki Sakal terjepit oleh rel kereta api dan tidak bisa keluar. Anaknya pun mencoba untuk membantunya, tapi tidak juga berhasil. Sangkar ingin membunuh Sakal. Akan tetapi ketika melihat kereta api yang semakin mendekat, dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Sakal. Sakal pun kecewa dan menyuruh Sangkar untuk membunuhnya. Sangkar pun tidak mau terbujuk oleh rayuan Sakal dan mengatakan bahwa Tuhan juga berpihak kepadanya, sehingga apa yang akan terjadi adalah pembalasan Tuhan kepada Sakal. Come on, kill me, Shankar, you bastard, kill me. नहीं शाकाल, मैं तेरी मुश्किल इतनी जल्दी आसान नहीं करूंगा. Akhirnya Sakal dan adik-adiknya dapat bersatu kembali dan memulai kehidupan yang baru, disertai dengan kebahagiaan karena dendam mereka sudah berakhir.